Kembali bersama saya Dani Maulana. Pemirsa kerap mengirimkan foto tak senonoh pada teman perempuannya. Seorang pemuda mengaku was-was fotonya akan tersebar di media sosial. Tapi bukannya menyelesaikannya secara baik-baik, teman perempuannya itu justru dibunuh dan mayatnya ditinggal di kebun karet. Bahkan korban ternyata juga diperkosa. Ketenangan warga di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, terusik oleh penemuan mayat remaja putri di sebuah kebun karet. Mayat korban ditemukan seorang petani yang hendak memanen getah karet dan dikenali sebagai warga setempat. Lokasi penemuan jasad hanya berjarak 500 meter dari rumah korban. Kuat dugaan gadis berinisial IT itu korban pembunuhan lantaran ditemukan luka sayat dan bekas kekerasan di tubuhnya. Malam sebelum ditemukan tewas, remaja 15 tahun itu sempat pamit keluar rumah untuk menemui seorang teman yang telah janjian melalui sambungan telepon. Namun di lokasi penemuan jasad, polisi tidak menemukan keberadaan ponsel milik korban. Pulpen pulang, taruh pulpennya, dia mainan HP, kata ibunya tadi saya tanya. Terus setelah itu dia pergi lagi, pamitnya main ke teman-temannya. Nah, begitu udah sampai jam 10 nggak pulang, nah baru bapaknya sama ibunya ngomonglah dengan keluarga. Nah, bahkan masyarakat lingkungan. Nah, jadi dari semalam dicariin, nggak ketemu. Nah. Hasil autopsi Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa menyimpulkan korban tewas akibat luka penganiayaan di bagian leher. Bukan hanya itu, pelajar kelas 1 SMP tersebut juga jadi korban ruda paksa. 24 jam setelah penemuan jasad, aparat Polres Pesawaran meringkus tersangka pelaku pembunuhan berinisial KRS di rumahnya. Pemuda 21 tahun tersebut merupakan teman dekat korban. Oleh polisi, tersangka lalu dibawa ke tempat jenazah IT ditemukan. Di lokasi tersebut, KRS mengakui seluruh perbuatan kejinya. Motif pembunuhan berawal dari tersangka yang ingin merampas ponsel korban. Ia berdalih niat itu muncul karena dirinya kerap mengirimkan foto tidak senonohnya dan takut disebarluaskan oleh korban ke media sosial. Korban ini, di handphone korban itu terdapat gambar-gambar yang tidak senonoh di antara dua, karena udah kenal-kenalan gitu, saling membujuk, ya kan, merayu-rayu, akhirnya mereka saling berkomunikasi melalui media sosial, chat-chatan. Nah, ini ada gambar-gambar yang tidak senonoh yang milik si tersangka, sehingga tersangka takut disebar gitu. Pada hari kejadian, tersangka mengatur siasat dengan menghubungi korban via aplikasi pesan untuk mengajaknya berpergian. KRS lalu menjemput korban di rumahnya dan mereka pergi ke kebun karet. Di lokasi tersebut, KRS berupaya merebut ponsel milik IT dengan paksa. Lantaran IT menolak, tersangka yang kalut menganiaya korban hingga tewas setelah sempat meruda paksanya. Kini, perbuatan jahat itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. KRS terancam dijerat pasal berlapis dengan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.